السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى حمد الشاكرين ونستغفره ونتوب إليه ونعترف بذنوبنا اعتراف المذنبين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك الكريم ورسولك العظيم سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. عباد الله أمة الإسلام رحمكم الله. Alhamdulillah, pada malam ini kita dihimpun kembali dalam media komunikasi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk mempergunakannya. Kita berada di berdua atau bagian kedua dari bulan Ramadan, bahkan sudah menghampir ke sepertiga terakhir bulan yang mulia ini. Dan tentu sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibadah kita hendaknya semakin ke penghujung semakin meningkat, baik dari sisi kualitas maupun dari sisi kuantitasnya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk 10 yang akhir, syaddal ma'zar, beliau kencangkan ikat pinggang beliau, sarung beliau, menunjukkan bahwa beliau fokus beribadah, menjauhi berbagai kegiatan yang mengarah kepada menyalurkan syahwat. Dan juga beliau tidak sendiri, bahkan aiqadha ahlahu, beliau membangunkan keluarga beliau untuk juga beribadah. Dan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tikafa, beriktikaf di 10 yang akhir. Ibadah Allah, pada Ramadan tahun ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita tidak bisa berhimpun di rumah Allah untuk beriktikaf karena adanya wabah virus corona atau COVID-19. Namun itu tentu tidak boleh mengurangi makna dari Ramadan kita, tidak boleh mengurangi nilai dari ketaatan kita, apalagi sampai mengurangi semangat bertaqarrub atau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kondisi ujian yang berat seperti sekarang, mestinya semangat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah semakin kuat hendaknya. Nah, kaum muslimin ibadallah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ketakwaan kepada orang-orang yang berpuasa. Dan setelah ayat-ayat yang menjelaskan tentang puasa, Allah memberikan berita gembira. Perhatikan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu ayat 183 sampai ayat 185. Di situ adalah ayat-ayat yang terkait dengan puasa Ramadan dan tentang keutamaan bulan Ramadan. Kemudian pada ayat 186 dari surah Al-Baqarah ada berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Saya, kata Allah, mengabulkan doa orang-orang yang berdoa. Ujibu da'watad da'i, ini adalah berita gembira. Allah Subhanahu wa taala memulai ayat itu dengan suatu hakikat yang terkadang dilupakan oleh banyak manusia hamba Allah di dalam kehidupan mereka. Terkadang mereka merasa Allah jauh dari mereka.
padahal Allah sangatlah dekat. Karena itu kapanpun mereka mengadu, dimanapun mereka mengeluh, Allah dekat dengan mereka. Makanya Allah katakan pembuka ayat itu, wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hamba-Ku bertanya tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku sangatlah dekat. Ujibu da'watad da'i, aku jawab doa orang yang berdoa. Ini adalah berita gembira dan merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang mau untuk menggunakan kesempatan di bulan Ramadan ini. Kaum muslimin, dengan demikian semestinya dalam kondisi ujian berat seperti sekarang, kita semakin meningkatkan munajat kita, semakin bertambah semangat kita untuk memohon kepada Allah, semakin yakin kita akan jawaban Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada yang berputus asa, jangan sampai ada yang mengeluh sehingga akhirnya mempertanyakan ijabah Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah mengabulkan doa malam yasta'jil, selama seseorang yang berdoa itu tidak tergesa-gesa. Apa makna yasta'jil? Dia berkata, saya telah berdoa tapi tidak dikabulkan. Itu namanya isti'jal, meminta kesegeraan yang tidak dalam kewenangan kita sebenarnya. Allah tahu kapan Dia akan memberi, seperti apa pemberian. Yang perlu kita imani adalah bahwa tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita penuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dituntut oleh Allah kepada kita. Kenapa saya katakan demikian? Di samping ayat 186 surah Al-Baqarah, perhatikan juga ayat lain, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berkata, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan, akan jawab untuk kamu sekalian. Dua ayat ini adalah jaminan. Makanya ada satu kitab yang dikarang seorang ulama, yaitu kitab Al-Hikam, dikarang oleh Al-Imam Ata'illah Sakandari. Di dalam salah satu hikmah beliau katakan, la yakun ta'akhuru amadil ata'i mujiban ma'al ilhahi fid du'a mujiban liya'sika. Jangan sampai terlambatnya uluran bantuan dari Allah selama engkau masih nyinyir, masih saja bersungguh-sungguh rajin memohon, meminta kepada Allah, membuat engkau berputus asa dalam meminta. Jangan sampai, kata Al-Imam Ata'illah As-Sakandari. Kenapa? Wa huwa qad dhamina laka al-ijabah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin menjawab doamu sekalian. Tapi ingat, Dia menjamin fima yakhtaruhu lak. Dia jamin berikan sesuai dengan pilihannya untukmu. La fima yakhtaruhu takhtaruhu li nafsi. Bukan dalam bentuk pilihan yang engkau pilihkan untuk dirimu. Wa fi waqtil ladzi yurid. Dan kapan Dia akan berikan doa itu? Pada waktu yang Dia inginkan, bukan pada waktu yang engkau inginkan. Ini yang harus kita sadari. Dia Allah Rabbul Alamin, Khaliq. Kita adalah hamba, kita adalah makhluk. Karena itu tegas kita berdoa dengan sungguh, yakin dengan jawaban. Kapan Dia akan berikan, seperti apa Dia memberikan. Dialah yang maha atas segala sesuatu. Dialah yang melakukan apa yang diinginkannya. Apa yang diinginkannya itulah yang terjadi. Dan yakinlah Dia maha tahu, Dia maha adil, dan Dia maha bijaksana. Alimun hakim. Nah, kaum muslimin, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa 10 yang akhir bulan Ramadan adalah malam-malam yang kita sibukkan selama ini mengintai, mencari-cari. Malam yang dikatakan oleh Allah khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Di malam itu Allah Subhanahu wa ta'ala menunaikan hajat seluruh hamba. Karena itu kesempatan itu ada di tahun ini. Sekarang tergantung kita mau memanfaatkan, mau meningkatkan ibadah,
mau mencarinya dengan ketaatan. Mudah-mudahan di saat-saat ijabah seperti sekarang Allah mengabulkan doa kita dan Ia angkat wabah yang sedang menimpa kita, negeri kita, umat saat ini. Kaum muslimin, Ramadan sekarang bukanlah Ramadan yang paling buruk. Ramadan saat ini bukanlah Ramadan yang malang. Ramadan tahun ini adalah Ramadan benar-benar membuat kita harus melatih kesabaran 2 kali lipat. Sabar menjalankan puasa berarti sabar di dalam taat, sabar di dalam menerima musibah, dan sabar di dalam menjaga diri dari kemaksiatan. Saya pernah mengatakan bahwa sabar terbagi kepada 3 hal. Ada 3 macam. Yang pertama, sabar di dalam taat. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga adalah sabar dalam memikul musibah. Dari 3 kesabaran itu, kita tidak tahu mana yang lebih berat. Tetapi ketiga-tiganya, bagi siapa saja yang bisa menjalankan kesabaran dalam 3 keadaan itu, itulah orang-orang yang betul-betul mendapatkan karunia lebih dari Allah. Wa basyiris sabirin. Nah, karena itu, wahai kaum muslimin, ibadallah, jamaah surau rahimakumullah, saya mengajak kita di 10 yang akhir Ramadan untuk meningkatkan ibadah. Mari kita tambah ibadah kita dengan ibadah-ibadah yang mungkin di awal Ramadan belum sempat kita lakukan. Tahajud kita, doa kita, munajat kita, tadarus kita, muhasabah kita, zikir kita. Mari wahai kaum muslimin, ketahuilah dengan munajat kita Allah akan tolakkan bala ini. Bukankah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak qada Allah melainkan doa. Karena itu bersungguh-sungguhlah wahai kaum muslimin, manfaatkanlah kesempatan di bulan Ramadan ini untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diangkatnya bala ini dari kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita malam ini untuk bisa bertekad mengisi sisa-sisa bulan Ramadan ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita saling menasihati satu sama lain, menyampaikan pesan ini kepada saudara-saudara kita, kepada jemaah yang lain, karena di samping ikhtiar dan usaha dalam bentuk lahir, maka jangan anggap enteng doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan doa terkadang tidak tertandingi oleh ikhtiar dalam bentuk lahiriah manusia. Allah Subhanahu wa taala apabila telah ridha dengan hamba-Nya, Dia bersungguh-sungguh meminta kepadanya, maka tidak ada satu apapun yang bisa menghalangi apabila Allah Subhanahu wa taala ingin memberinya. Wahai kaum muslimin, mudah-mudahan ini menjadi pesan bagi kita semua untuk kita amalkan dan menjadi amal saleh bagi saya menyampaikan. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi